Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas soal bocoran kompetisi Sains Madrasah bidang matematika MA tingkat kabupaten kota tahun 2023. Jadi, soal yang dibahas pada video kali ini belum tentu sama persis dengan soal yang kalian lihat ketika tes beberapa hari yang lalu. Namun soal ini merupakan soal yang saya kutip dari komentar teman-teman kalian melalui kolom komentar yang ada pada YouTube channel ini. Nah, bagaimana soal yang dibagikan oleh teman kalian dan bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, jadi Eni dan 7 temannya hendak melakukan wudhu. Terdapat 5 keran untuk wudhu. Eni dan teman-temannya membentuk 2 kelompok. Banyak cara kedua kelompok tersebut wudhu adalah, nah pada soal ini kita diberikan ada 8 orang ya, yaitu Eni dan 7 temannya, dan hendak melakukan wudhu dengan menggunakan 5 keran. Tentu jika ada 8 orang dan ingin menggunakan 5 keran, tentu tidak bisa sekaligus menyelesaikan proses wudhu tersebut karena kerannya tidak cukup digunakan oleh 8 orang. Jelas harus dibuat menjadi 2 kelompok. Nah, banyak kemungkinan pembagian kelompok yang dilakukan oleh 8 orang tersebut dapat kita jabarkan pada tabel berikut. Jadi kelompok yang pertama ada 5 orang yang menggunakan 5 keran tersebut, kemudian kelompok kedua ada 3 orang. Kemungkinan yang kedua adalah 4 orang pertama, kemudian yang kedua juga 4 orang, kemudian yang ketiga adalah 3 orang dan kelompok keduanya ada 5 orang. Nah, kenapa tidak ada 26? Sudah jelas ya bahwa maksimal penggunaan kelompok adalah 5 ya, karena kerannya hanya ada 5. Jadi hanya ada 3 kemungkinan pembagian kelompok. Nah, sekarang yang ditanyakan pada soal ini adalah banyak cara kedua kelompok tersebut wudhu. Jadi banyak cara kedua kelompok wudhu dari kedua kelompok tersebut untuk wudhu. Jadi pertama kita harus cari kemungkinan dari masing-masing kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama, kelompok pertama 5 orang disusul kelompok keduanya 3 orang. Banyak kemungkinannya yaitu permutasi 85 dikali permutasi 53. Nah, kenapa kita menggunakan permutasi? Karena misalkan 5 orang ini menggunakan 5 keran ya. Tentu ketika 5 orang menggunakan 5 keran, posisinya saya kasih contoh ya, misalkan si A menggunakan keran 1 terus si B menggunakan keran 2. Tentu akan berbeda jika si B ini menggunakan keran 1 dan si A menggunakan keran kedua. Nah, karena terjadi perbedaan itu, jadi ada perbedaan urutan, ada urutan di dalamnya, maka kita menggunakan permutasi dan tidak menggunakan kombinasi. Bagi kalian yang masih bingung penggunaan permutasi dan kombinasi, saya juga mencantumkan link video pembahasan kombinasi dan permutasi dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita menggunakan permutasi 85 karena ada 8 orang dan hanya ada 5 keran ya. Jadi kita gunakan permutasi 85. Kemudian kita kali permutasi 53. Nah, kenapa kita menggunakan permutasi 53? Karena pada kelompok 2 ada 3 orang, sedangkan kerannya ada 5. Jadi 3 orang ini bisa secara acak menggunakan 5 keran tersebut dengan menggunakan berbagai jenis urutan ya. Sehingga kita gunakan permutasi 53. Nah, selanjutnya permutasi 85 itu langsung saja kita hitung, yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kita kali sebanyak 5 kali ya. Kemudian kita kali dengan permutasi 53, yaitu 5 kali 4 kali 3. Sehingga kita peroleh 6.720 kali 60, yaitu hasilnya 403.200. Dengan cara yang sama kita bisa mengerjakan kemungkinan yang kedua, yaitu permutasi 84 dikali dengan permutasi 54. Kenapa permutasi 84? Ya karena ada 8 orang tetapi kita pilih 4 orang di antaranya. Kemudian dikali dengan
di sini ada permutasi 54 karena ada 5 keran dan kita pilih 4 di antaranya. Nah, jika hasil permutasi ini kita kalikan, hasilnya adalah 1680 dikali dengan 120, hasilnya adalah 201.600. Kemudian dengan cara selanjutnya, permutasi 83 dikali permutasi 55, hasilnya adalah 40.320. Selanjutnya, ketiga kemungkinan ini langsung saja kita jumlahkan. Jadi banyak cara kedua kelompok tersebut udu, yaitu 403.200 tambah 201.600 tambah 40.320. Jadi totalnya adalah 645.120 cara. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu Ahmad telah melaksanakan sholat fardu dalam 10 hari sebanyak 144 rakaat. Karena ada halangan sehingga dia melakukan sholat qasar. Banyak minimal sholat qasar yang dilakukan oleh Ahmad adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus tahu bahwa banyak sholat fardu sehari semalam ada 17 rakaat. Sehingga totalnya banyak sholat fardu yang dilakukan selama 10 hari yaitu 10 kali 17 lalu dikurang 2 sehingga hasilnya adalah 168 rakaat. Nah, kenapa harus dikurang 2? Karena Ahmad ini adalah laki-laki ya. Karena laki-laki maka dia pasti wajib melakukan sholat Jumat. Nah, karena 10 hari tentu bisa saja ada sholat Jumat sekali dalam 10 hari tersebut. Nah, jika sholat Jumatnya sekali, berarti sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat kita hitung hanya 2 rakaat. Berarti tersisa harus dikurang 2 ya dari 10 kali 17 itu. Sehingga sisanya 168 rakaat. Atau kemungkinan yang kedua, kita kurang dengan 4. Nah, kenapa kita kurang dengan 4? Karena bisa saja dalam 10 hari tersebut sholat Jumat ada 2 kali dilaksanakan. Sehingga kita kurang 4. Sehingga tersisa banyak sholat fardu selama 10 hari itu mungkin saja banyak rakaatnya yaitu 166 rakaat. Nah, karena yang ditanyakan adalah banyak minimal sholat qasar yang dilakukan Ahmad ya. Jadi berarti untuk kemungkinan pertama kita hitung selisihnya ya. Selisih sholat yang dilakukan Ahmad. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, jika kita menggunakan kemungkinan 168 rakaat, maka banyak rakaat sholat fardu yang tidak dikerjakan selama 10 hari, kita kurangkan 168 dikurang 144, yaitu ada 24 rakaat yang tidak dilaksanakan oleh Ahmad. Adapun kemungkinan kedua, jika kita ambil banyak sholat fardu selama 10 hari itu 166 rakaat, maka banyak rakaat salat fardu yang tidak dikerjakan oleh Ahmad selama 10 hari yaitu 22 rakaat. Artinya dia bukan tidak melaksanakan ya, tapi bisa saja dia melakukan sholat qasar atau meringkas sholatnya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, untuk kemungkinan yang paling minimum tentu kita menggunakan 22 rakaat karena pada soal ini banyak minimal sholat qasar ya. Jadi kita ambil yang paling minimum. Banyak rakaat sholat qasar yang dikerjakan selama 10 hari yaitu tinggal kita bagi saja ya karena dia telah meringkas 22 rakaat berarti dia telah meringkas sholat sebanyak 11 kali ya, dimana setiap sholat dia meringkas 22 rakaat. Jadi dari 22 rakaat tersebut dia meringkas sebanyak 11 kali sholat. Jadi banyak minimal sholat qasar yang dilakukan Ahmad adalah 11 kali. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diberikan sebuah belah ketupat ABCD, panjang AB sama dengan 13 dan AC sama dengan 10. Jika titik E dan F titik tengah AB dan AC, maka luas segitiga CEF adalah. Nah, pertama kita diberikan belah ketupat ABCD seperti ini. Kemudian ciri khas belah ketupat ada diagonal seperti ini ya. Pertama ada diagonal AC, kemudian diagonal AD. Kemudian kita diberikan petunjuk pada soal yaitu panjang AB 13,
Oh, jadi kita ini ya, misalkan titik potong diagonalnya adalah F. Nah, di sini panjang AB itu 13, kemudian AC 10. Nah, karena ini diagonalnya panjangnya sama dari AF ke FC, maka bisa kita tuliskan masing-masing AF 5 dan FC-nya juga 5. Dengan menggunakan triple Pitagoras, AB kan 13 ya, AF 5, berarti BF-nya itu sama dengan 12. Dengan triple 5, 12, 13. Selanjutnya, pada soal di sini ada titik E dan F, di mana E dan F itu titik tengah AB, jadi E titik tengah AB, kemudian F adalah titik tengah AC. Yang ditanyakan adalah luas segitiga CEF. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari luas segitiga CEF ini, seperti segitiga pada umumnya, kita bisa menggunakan rumus alas kali tinggi. Nah, di sini kita sudah punya alasnya, yaitu CF sama dengan 5. Nah, sekarang kita cari tingginya. Tingginya yaitu yang ini. Jadi kita misalkan kita tarik garis tinggi E ke titik G di sini. Nah, berapa tinggi EG? Jadi untuk mencari tinggi segitiga CEF ini, yaitu EG, kita bisa menggunakan kesebangunan. Jadi kalian bisa perhatikan bahwa segitiga AEG yang ini dan segitiga ABF itu adalah dua segitiga yang sebangun. Artinya kita bisa membandingkan sisi-sisi pada kedua segitiga tersebut. Pertama, kita bisa bandingkan alasnya, yaitu EG dan BF. Nah, hasilnya sama dengan jika kita bandingkan panjang sisi AE dan AB. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, EG itu yang kita cari ya, lalu BF itu sama dengan 12, sama dengan AE itu 6,5. Nah, kenapa AE 6,5? Karena E itu adalah titik tengah AB. Jadi AE setengah dari 13 yaitu 6,5, lalu AB sama dengan 13. Nah, 6,5 dan 13 ini kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi EG-nya bisa kita cari dengan 1/2 kali 12. Jadi 12-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, dari dibagi pindah jadi dikali ya. 1/2 kali 12 yaitu sama dengan 6. Jadi panjang EG-nya sama dengan 6. Dari sini kita bisa mencari luas segitiga CEF dengan cara alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah CF yaitu 5, kemudian tingginya adalah EG yaitu 6. 5 kali 6 bagi 2 ya. Pertama kita bagi 6 bagi 2 yaitu sama dengan 3. Lalu 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi diperoleh luas segitiga CEF adalah 15 satuan luas. Oke, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada koreksi, saran maupun pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.